Apa kabar kalian semua? Semua happy dan sehat? Kakak berharap adik-adik semua tetap semangat ya. Iya, kakak kangen banget sama kalian. Kalian pasti kangen kan untuk bisa beribadah bersama? Jadi hari ini kakak mau mengajak kita semua untuk bernari dan bernyanyi bersama-sama. Dan kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Adik-adik semangat? Yes! Yeay! Ayo adik-adik, kita menari dan bernyanyi bersama-sama memuji Tuhan. Let's go! Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesus. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Shalom adik-adik, apa kabar? Kakak harap adik-adik dalam keadaan semua sehat ya. Nah, perkenalkan nama kakak Kamira. Hari ini Kamira akan membagikan adik-adik semua cerita yang sangat luar biasa. Adik-adik mau? Siap. Nah, tapi sebelum itu Kamira mau mengajak kita semua untuk duduk yang manis dan memberikan sikap berdoa. Udah siap? Mari kita lipat tangan, lalu tutup mata. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dengan nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, atas perlindungan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati. Haleluya. Amin. Yeay. Sudah siap adik-adik? Nah, pintar sekali. Nah, pada kesempatan hari ini Kamira akan bercerita tentang 10 tulah. Apa itu ya 10 tulah itu ya adik-adik? Semua itu tertulis pada kitab Keluaran pasal 7 sampai pasal 13. Pada suatu hari ada 2 orang laki-laki bernama Musa dan Harun. Siapa adik-adik? Ya, pintar sekali adik-adik. Nah, Tuhan memberi perintah kepada Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kira-kira adik-adik tahu nggak ya siapa itu bangsa Israel? Bangsa Israel adalah
bangsa kesayangannya Tuhan. Lalu Musa datang kepada seorang raja, yaitu adalah Raja Firaun. Raja Firaun adalah seorang raja di bangsa Mesir. Tetapi adik-adik, tahu nggak apa yang dilakukan oleh Raja Firaun? Raja Firaun itu menolak. Dia tidak mau membebaskan bangsa Israel untuk keluar dari tanahnya. Bahkan dia pun menindas bangsa Israel. Dan itu membuat bangsa Israel menjadi sangat sedih. Sehingga Tuhan pun juga ikut sedih adik-adik. Karena Raja Firaun tidak mau obey sama Tuhan. Tuhan akhirnya memberikan peringatan kepada Raja Firaun dengan memberi 10 tulah. Nah, adik-adik tahu nggak apa aja 10 tulah itu? Nah, kakak sekarang mau kasih tahu. Tulah yang pertama adalah air berubah menjadi darah. Tuhan memberi perintah kepada Musa untuk memukulkan tongkatnya di sungai Nil. Nah, seketika berubahlah sungai Nil itu menjadi darah. Sehingga banyak sekali ikan mati dan sungainya jadi bau busuk adik-adik. Dan orang-orang Mesir tidak bisa minum, tidak bisa mencuci, dan tidak juga bisa mandi karena airnya berubah menjadi darah. Tapi apa yang dilakukan oleh Raja Firaun? Dia tetap tidak obey kepada Tuhan, tidak mau mendengarkan Tuhan. Lalu Tuhan memberikan tulah yang kedua. Tulah yang kedua adalah muncullah banyak katak. Tahu katak gak adik-adik? Nah, tahu kan? Katak itu keluar dari sungai Nil dan memenuhi istana Raja Firaun. Geli gak adik-adik? Geli banget ya. Banyak banget katak hingga memenuhi istana bahkan juga seluruh tanah Mesir. Tapi tahu gak adik-adik? Raja Firaun tetap tidak obey sama Tuhan. Nah, lalu Tuhan memberikan tulah yang ketiga. Tulah yang ketiga adalah muncul banyak sekali nyamuk yang memenuhi tanah Mesir. Tahu nggak adik-adik kalau digigit nyamuk? Nyamuknya itu nempel terus sehingga itu bikin gatel dan sangat mengganggu orang-orang di tanah Mesir. Tapi tahu nggak adik-adik? Raja Firaun tetap tidak mau obey sama Tuhan. Dia tidak mau membebaskan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Lalu Tuhan memberikan tulah yang keempat. Tahu nggak adik-adik apa itu tulah yang keempat? Tulah yang keempat adalah lalat pikat. Banyak sekali datang lalat pikat. Lalat pikat adalah lalat penghisap darah. Aduh, serem banget ya adik-adik ya. Dia itu sangat mengganggu aktivitas dan membuat orang-orang di tanah Mesir menderita. Nah, tapi tetap ya adik-adik, Raja Firaun tetap tidak mau obey sama Tuhan. Dia tidak mau membebaskan bangsa Israel. Sehingga Tuhan memberikan tulah yang kelima. Datanglah penyakit sampar yang mengenai semua binatang ternak. Nah, adik-adik, tahu nggak penyakit sampar itu apa? Penyakit sampar adalah demam tinggi sehingga membuat ternak-ternak jadi mati adik-adik. Nah, selanjutnya apa yang terjadi dengan Raja Firaun? Raja Firaun tetap tidak mau obey sama Tuhan. Sehingga Tuhan menurunkan tulah yang keenam. Tulah yang keenam adalah muncul banyak sekali barah di tubuh orang Mesir. Dan itu sangat mengganggu adik-adik. Banyak sekali barah di tubuh orang Mesir. Tapi adik-adik tahu nggak? Raja Firaun tetap nggak mau obey. Bahkan ini sudah
tulah yang keenam adik-adik. Tapi karena Raja Firaun tidak mau obey sama Tuhan, Tuhan memberikan tulah yang ketujuh. Tulah yang ketujuh adalah turunlah hujan es dari langit. Sangat banyak adik-adik, seperti hujan. Dan itu mengenai tubuh orang Israel. Tahu nggak adik-adik, kalau es itu seperti batu kerasnya kan adik-adik. Kalau menimpa itu sangat sakit adik-adik. Nah, kakak juga mengingatkan nih adik-adik, ketika adik-adik bermain juga harus hati-hati ya, tidak melempar-lempar barang. Karena kalau udah nanti kena orang, bisa sakit adik-adik. Nah, selanjutnya, tetap nggak Raja Firaun mau nggak membebaskan bangsa Israel setelah tulah yang ketujuh? Tetap adik-adik, Raja Firaun tidak mau membebaskan bangsa Israel dan tidak mau obey sama Tuhan. Tulah yang ke-8 adalah muncul banyak sekali belalang sehingga itu sangat mengganggu aktivitas orang-orang Mesir. Nah adik-adik, Raja Firaun tetap tidak mau obey sama Tuhan. Adik-adik, akhirnya Tuhan memberikan tulah yang ke-9. Tulah yang ke-9, datanglah gelap gulita. Sehingga benar-benar sangat mengganggu aktivitas orang-orang Mesir adik-adik. Mereka gak bisa lihat karena sangat gelap. Dan mereka mulai sadar. Apa karena kita tidak membebaskan orang Israel ya? Sehingga banyak sekali tulah yang menimpa bangsa Mesir. Mereka sungguh sangat menderita dan mereka meminta kepada Raja Firaun untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi tahu nggak adik-adik? Raja Firaun tidak mau obey sama Tuhan. Akhirnya Tuhan memberikan tulah yang ke-10. Tulah ke-10 adalah semua anak sulung di negeri Mesir meninggal adik-adik. Dan orang-orang Mesir menjadi sedih kan anak sulung mereka meninggal. Bahkan anak sulungnya Raja Firaun juga meninggal adik-adik. Dan itu membuat Raja Firaun menjadi sadar. Tulah demi tulah yang terjadi karena Raja Firaun tidak mau taat kepada Tuhan. Dan akhirnya Raja Firaun memberi perintah kepada Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ya, senang sekali adik-adik. Sehingga bangsa Israel akhirnya bisa beribadah kepada Tuhan. Yeay, senang sekali ya adik-adik. Nah adik-adik, sekarang Kamira mau tanya sama adik-adik. Setelah mendengarkan cerita tentang Raja Firaun tadi, pernah nggak adik-adik melakukan hal yang sama? Yaitu tidak obey. Contohnya tidak obey kepada orang tua. Tidak mau mendengarkan orang tua. Pernah nggak adik-adik? Nah adik-adik, Kamira mau mengajak adik-adik semua untuk mau belajar obey kepada Tuhan, kepada orang tua dan mau mendengarkan orang tua. Karena apa adik-adik? Karena itu menyenangkan hati Tuhan. Nah oke adik-adik. Nah sekarang adik-adik, Kamira mau mengajak kalian untuk bernyanyi bersama dan memuji Tuhan bersama-sama. Oke? Taat itu indah, indah bagai permata bagi semua anak Allah. Taat itu indah bagai penjaga langkah, taat membawa kita pada janji Allah. Yeay! Tepuk tangan adik-adik. Mari kita memberi tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yeay! Nah adik-adik, selain bernyanyi, Kamira juga mengajak adik-adik semua untuk menari. Semangat adik-adik. Yeay! Adik-adik semua hebat. Nah, semua boleh bangkit berdiri dan jangan lupa ikuti gerakannya ya. Oke?
adik-adik hebat sekali. Kalian menari dan bernyanyi dengan gembira. Kami percaya bahwa itu juga menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kita semua. Yeay. Nah adik-adik, sayang sekali waktu kita sudah habis. Tapi jangan khawatir adik-adik, minggu depan kita akan ketemu lagi. Oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri acara kita hari ini, Kamira mengajak adik-adik semua untuk mempunyai sikap berdoa. Oke, mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, hari ini kami telah bersuka cita Tuhan. Kami telah bernyanyi, menari, memuji Engkau. Tuhan, kami percaya Engkau bantu adik-adik Tuhan untuk mereka bisa obey kepada Engkau Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena kami mempunyai Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Tuhan terus sertai aktivitas kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yeay. Sampai jumpa lagi adik-adik. Hai teman-teman, aku Roro. Roro mau kasih tahu kalau kita punya PR. Nah, apa PR-nya? PR-nya adalah membuat video tentang taat kepada orang tua. Contoh video bisa dilihat berikut ini. Ya, kita baca bareng ya. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Hai anak-anak, nih anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Nggak mau dong. Udah. Aduh sakit. Yaudah kakak aja lanjutin. Nanti kakak ajarin Afid. Karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Axel, tugas sekolahnya dikerjain ya. Oke, Mama. Oh no. Oh iya ya, kata firman Tuhan tadi aku harus taat sama orang tua. Taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena seharusnya demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Tuhan Yesus berkati Axel supaya bisa taat sama orang tua, terus bisa ngajarin PR Axel. Tuhan Yesus, dan dalam nama Tuhan Yesus, Axel sudah berdoa. Yes, selesai. Sudah selesai semua. Oh ya? Wih, good job Axel. Nah, Roro harap teman-teman semangat dalam mengerjakan PR-nya karena video terbaik akan mendapatkan hadiah yang luar biasa. Video kalian bisa dikirim ke kakak-kakak yang mengajar di kelas masing-masing. Batas pengumpulan video adalah hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 jam 5 sore. Setelah ini kita akan ada fellowship bersama kakak-kakak. Roro yakin teman-teman sekalian sudah pada kangen kan sama kakak-kakak yang mengajar? Iya, oleh karena itu kita akan mengadakan fellowship di video conference. ID video conference dapat kita peroleh di grup masing-masing. Roro tunggu ya kedatangan teman-teman di video conference kita. Roro ucapkan sekian dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.